Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di tahun 2024 ini kita semua masih diberi kesempatan untuk merasakan salah satu kenikmatan terbesar yang Allah sediakan bagi umat manusia, yaitu nikmat bulan Ramadan. Di Ramadan 1445 Hijriah ini sudah semestinya kita bersyukur karena kita masih diberikan umur untuk bisa mengambil seluruh keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan memanglah bulan yang mulia dan istimewa. Banyak hikmah, cerita, tauladan, maupun peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam, bahkan umat manusia yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya peristiwa Perang Badar. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi ayatnya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Quran Surah Ali Imran ayat 123. Perang Badar merupakan salah satu perang pertama dan terbesar yang umat Islam pernah lakukan. Perang ini begitu fenomenal, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Di Quran, salah satunya di ayat Quran Surah Ali Imran ayat 123 sampai 126. Singkatnya, Perang Badar ini terjadi ketika saat itu umat Islam mengalami pengusiran dari kampung halamannya, Mekah. Pengusiran tersebut disertai dengan penindasan oleh kaum kafir Quraisy. Umat Islam pada saat itu dijarah hartanya, dirampas harta-hartanya, dianiaya, baik itu fisik maupun batinnya, dan sebagainya. Singkat cerita, meletuslah sebuah peperangan yang gak direncanain bakal jadi perang yang besar. Awalnya niatnya perangnya biasa aja gitu. Namun siapa sangka 300 pasukan umat Islam ternyata harus menghadapi 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Dan di saat itu pasukan kaum muslimin berperang dalam keadaan sedang berpuasa, ditambah dengan perlengkapan perang mereka yang masih seadanya. Berbanding terbalik dengan kondisi kaum kafir Quraisy yang membawa 700 unta, 300 kuda, baju zirah yang bagus, pedang-pedang yang lebih bagus. Sehingga sulit kita masuk logika ketika saat itu Islam ternyata mampu memenangkan peperangan tersebut. Namun di sini kita bukan membahas mengenai alur cerita dari Perang Badar, bukan juga tentang strategi apa yang Rasul gunakan, melainkan hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar. Sebetulnya kalau misalnya kita membahas tentang hikmah dari Perang Badar itu ada banyak sekali, namun di sini kita akan kerucutkan menjadi dua hal, yaitu sabar dan tawakal. Jadi tawakal itu adalah turunan dari sabar. Karena tawakal artinya berputus asa yang positif. Tawakal artinya kita meniadakan segala prasangka bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu. Kita menanggalkan kebisaan kita terhadap sesuatu. Kita menghilangkan rasa mampu kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang ada hanyalah la haula wala quwata illa billah. Kita hanya mengandalkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka adapun sabar ketika kita misalnya gini, kita punya tujuan. Dan dalam tujuan itu tentu kita melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan proses. Dalam prosesnya, kadang-kala kita jatuh dan kita harus bangkit lagi. Kita berproses kembali, kita jatuh lagi, dan itulah yang disebut dengan sabar. Maka proses itu yang disebut dengan ikhtiar akan menghasilkan sabar. Dan sabar akan memunculkan tawakal. Dan inilah kedua dimensi yang menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumus pertolongan Allah ini Allah interpretasikan dalam Perang Badar. Ketika saat itu umat Islam bersama Rasulullah gak semata-mata melakukan perang, maju, adu pedang, mati aja. Enggak, Rasul menyiapkan strategi. Rasul menguasai beberapa titik mata air sehingga sehingga kaum kafir Quraisy kesulitan untuk mendapatkan air. Beliau membuat gundukan yang besar sehingga bisa melihat formasi musuh secara jelas. Rasul juga menyiapkan formasi apa yang cocok untuk 300 pasukan muslim ini biar menang lawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Sehingga ketika akhirnya terjadi perang tersebut, maka kata Allah, fa in tasbiru, maka bersabarlah.
Dan disitulah momen ketika Rasulullah sudah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasul menghadap ke arah kiblat, mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan 300 pasukan umat muslim ini yang sedikit ini, niscaya esok hari sudah tidak ada yang menyembahmu di bumi ini, ya Allah." Maka Allah menjawab doa Rasulullah SAW, "Hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Maka Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan disitulah baru bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang membantu para kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat bahwa Allah gak nolong hambanya itu di posisi tertinggi hambanya, melainkan sebaliknya. Di saat hambanya sudah dalam posisi kritis, sudah baru meyakini bahwa ternyata saya udah gak mampu, ya Allah, barulah di situ Allah menolong hambanya. Tujuannya apa? Pertama adalah la'allakum tashkurun, agar kita semua termasuk kepada orang-orang yang bersyukur. Selain itu, bentuk pertolongan Allah ketika Allah menolong umat Islam, salah satu contohnya adalah di Perang Badar. Allah baru menurunkan bantuannya 5.000 malaikat itu ketika sudah late game gitu, ketika peperangannya udah terjadi. Allah gak nurunin bantuannya ketika misalnya tiba-tiba Allah memberi hidayah kepada kaum kafir Quraisy misalnya, masuk Islam sehingga bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Enggak juga dengan Allah menurunkan misalnya badai sehingga perangnya diundur gitu. Perangnya baru terjadi ketika Islam udah jaya. Enggak, tapi kata Allah, ya udah fa'in tasbiru. Kalian lakukan sesuai rencana, kalian berperang sesuai apa yang sudah kalian siapkan. Sisanya bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau kalian orang mukmin, maka bertawakallah. Maka Allah akan menolong kalian semua. Nah, teman-teman semua, di momen Ramadan kali ini, alangkah baiknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Salah satunya dengan menjadikan Ramadan ini sebagai sarana pembelajaran kita untuk melatih rasa sabar dan tawakal kita semua. Sehingga Ramadan yang kita lalui selama 1 bulan ini tidak menjadi sia-sia, melainkan kita semua akan mendapatkan kemenangan dari bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.